Sahabat Akmikindo TV, kami hadiran tamu yang luar biasa, Benny Lumban-Gaol, sarjana akuntansi dan master manajemen. Beliau ini pelaku usaha, kami sebut pengusaha sebenarnya, pengusaha di bidang properti dan berbagai bidang usaha juga digelutinya. Dan sekarang menjadi ketua bidang UMKM di Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba. Kita akan dengar bagaimana gagasannya, apa yang mau dia pikirkan untuk kawasan Danau Toba, khususnya UMKM. Karena juga selain pelaku usaha, dia juga konsultan di bidang UMKM. Ini anak Tarutung, besar di Tarutung dan merantau ke Bandung, dan banyak hal nanti yang akan kita tanyakan orang Bandung beliau ini. Selamat siang Bang Benny, terima kasih kehadirannya di Akmikindo TV. Kita dengar juga KMDT akan menggelar Munas. Kita sudah wawancara ketua umum. Kira-kira sebagai ketua KMDT di bidang UMKM, apa yang kira-kira kita dapatkan gagasan dari Pak Benny? Terima kasih kepada Pak Hotman Lumban-Gaol yang sudah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang di sini. Tentu saya selaku Ketua Bidang UMKM DPP KMDT sudah juga menyiapkan program-program yang mendukung program pemerintah Presiden Prabowo di bidang koperasi dan UKM. Dan kami juga barusan berbincang-bincang dengan Pak Taripar sebagai Bupati terpilih di Tapanuli Utara. Okay. Adapun gagasan yang akan saya sampaikan, tentu yang pertama harus mendukung tadi kebijakan pemerintah, kebijakan yang nyata-nyata yang sudah konsen pemerintah yang telah menambah anggaran koperasi 10 triliun untuk tahun 2025 ini, dan mengantarkan koperasi harus memiliki dan sudah saatnya memiliki pabrik yang selama ini hampir belum ada koperasi di Indonesia memiliki pabrik. Ini suatu terobosan yang sangat bagus dari pemerintah saat ini. Nah, untuk itu program dari KMDT pertama, KMDT akan mengusulkan kebijakan menyangkut KUR program. KUR program ini ada memang dulu pernah namanya seperti Bapak Angkat. Jadi nanti dengan KUR program ini maka ada Bapak Angkat yang saat ini sudah dilakukan di Jawa Barat. Walaupun tidak merupakan kebijakan pemerintah atau perbankan, tapi salah satu bank sudah menjalankan program ini, dibuat satu Bapak Angkat sebagai pembina dan avalis, dengan KUR bisa diberikan sampai dengan 500 juta. Sedangkan jaminan adalah dari Bapak Angkat, cukup dengan 35%, dan bedanya dengan program umum, program KUR umum yang ada saat ini jadi tepat sasaran. Karena betul-betul dibina, sehingga penggunaan KUR itu untuk program yang tadi di kawasan Danau Toba itu tepat untuk pertanian dan pariwisata. Itu yang utama. Nah, terus yang kedua adalah bahwa KMDT akan mengusulkan mencetuskan KUR pariwisata yang sudah pernah kami usulkan di Humbang Hasundutan, itu namanya KUR Tani Jagung. Nah, untuk mengatasi KUR Tani Jagung ini, karena panennya per 5 bulan, maka nanti membayarnya per 5 bulan termasuk cicilan bunganya. Begitu juga lah mengatasi hasil SWOT analisis kita, tetap bahwa pengembangan pariwisata tidak terlepas dari modal kerja. Maka KUR pariwisata ini nanti kita usulkan ke pemerintah, perlunya KUR pariwisata di kawasan Danau Toba, di mana nanti akan ada grace period untuk KUR ini, sehingga tidak bermasalah si pelaku bisnis yang menggunakan atau yang memakai modal KUR untuk membayar setiap bulan, sementara
pelaku usaha belum memperoleh hasil untuk mencicilnya karena perlu investasi walaupun sisi tempat untuk pariwisata. Jadi ini sangat dibutuhkan ya agar pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Danau Toba ikut serta secara langsung untuk mengantarkan Danau Toba menjadi pariwisata kelas dunia. Gagasan ini muncul apa ada contoh yang Bang Benny pelajari dilakukan di mana atau memang ini baru ide awal dan akan dilakukan di kawasan Danau Toba? Ya. Bidang pertanian dan jagung waktu itu program Pak Jokowi waktu Pak Dosmar mengajak saya ke Humbang, maka keluarlah di sana yang saya usulkan ke Mandiri waktu itu kur tani jagung untuk mengatasi kendala-kendala kur umum yang harus mencicil setiap bulan. Dengan kur tani jagung tersebut, maka petani sudah teratasi di bidang permodalan. Begitu juga lah diterapkan nanti kur pariwisata di Danau Toba. Nah, sehingga dengan kur pariwisata tadi yang saya sampaikan ada grace period untuk mencicil sesuai tentu bidang detail dari pariwisata apa dia. Jadi mungkin grace periodnya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Nah, terus yang berikutnya tadi bahwa KMDT akan mengusulkan kredit kur program. Ini sudah dijalankan di Jawa Barat. Cuma saya tidak sebut nama banknya, nanti seolah-olah saya mempromosikan ya. Tapi sudah dijalankan ini di pertanian di Jawa Barat. Kredit kur itu tetap disalurkan ke masing-masing debitur. Jadi sekali menyalurkan itu bisa sampai ke 50 petani. Nah, nanti kur ini dijamin oleh si Avalis. Jadi si Avalis ini pembina. Nanti pembina inilah dan Avalis ini yang menyediakan bahan-bahan pupuk, bibit, segala keperluan yang dibutuhkan oleh petani. Sekaligus yang menjamin stabilitas harga. Pertanyaan berikutnya Bang Benny. Barangkali untuk orang di kawasan Danau Toba misalnya ingin mendapatkan kur kan penting pelatihan, pendidikan agar mereka percaya diri mengambil kur atau meminta ke bank kan perlu melek agar mereka literasinya juga tahu apa yang dilakukan KMDT nanti untuk mereka bisa percaya diri melakukan semua syarat-syarat itu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi KMDT juga akan mengusulkan pelatihan bagi para UMKM bagaimana mengembangkan usahanya. Ya, tentu tidak hanya masalah modal ya. Tentu modal itu banyak dari sisi dalam arti luas. Tentu yang pertama sebagaimana salah satu misi dari KMDT itu SDM unggul. Tentu harus ada pelatihan sehingga pelaku pertanian maupun pariwisata, pelaku usaha harus dilakukan pelatihan. Ya. Harus dilakukan pelatihan. Tapi kita harapkan bahwa pelatihan itu akan kita usulkan dengan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang di sekitar Danau Toba ataupun termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Karena Anda kan pelaku usaha, pengusaha dan juga konsultan UMKM. Kira-kira apa hal yang Bang Benny mau sampaikan untuk pendengar kita khususnya di Akmikindo TV karena ini pelaku-pelaku UMKM agar mereka juga percaya diri membangun usahanya. Jiwa usaha ini kan jiwa mental yang harus dikelola, pikiran juga harus dikelola. Bagaimana mereka siap? Karena banyak mental jiwa gajian begitu. Kita hanya menunggu digaji, tapi jiwa wirausaha ini kan jiwa yang benar-benar jiwa pejuang begitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Bukan saja ini di kawasan Danau Toba, tapi di seluruh Indonesia. Jadi apakah ini karena kita mungkin terlalu lama dulu dijajah, ya mungkin jadi semacam genetik. Nah, kalau saya boleh bicara makro, kalau tadi kan yang mikro. Kalau saya boleh bicara makro, bahwa rasio penduduk, ya, ataupun pengusaha terhadap jumlah penduduk di Indonesia itu 4%. Pengusahanya. Nah, pengusahanya.
itu pun kita sudah tahu lah 4% ini rakyat yang mana kan gitu ya. Rasio ini ya kalau kita bandingkan dengan Thailand dan Malaysia 8 sampai 10%. Kita jauh tertinggal berarti ya. Jauh tertinggal. Bahkan kalau kita bandingkan lagi dengan Singapura kurang lebih 6%. Nah, sehingga ini harus kita sosialisasikan. Seperti pernah saya ketemu dengan orang karyawan, dia merasa nyaman dengan karyawan. Padahal sebetulnya sebagai karyawan pun tetap ada suatu ketidakpastian, walaupun ketidakpastian itu ada di pemilik usaha. Tapi kalau pemilik usaha ini juga gagal, tetap dia akan dipecat. Sehingga ini yang harus kita berikan kesadaran ya bagi pelaku bagi karyawan bagaimana menjadi pelaku. Tapi satu hal strategi yang harus kita lakukan ya seperti yang saya lakukan kepada karyawan menjadi pengusaha, memang harus kita tunjukkan. Jadi harus kita tunjukkan bahwa nanti jangan mereka langsung terjun, karena umumnya masyarakat kita itu takut mengambil risiko, sehingga kita tunjukkan dulu usaha ini loh, yang dari orang karyawan menjadi pelaku usaha pertama. Yang kedua yang paling menarik, bagaimana mengantarkan karyawan menjadi pelaku usaha ataupun mantan karyawan pelaku usaha harus bisa memberikan tadi jaminan. Jadi selaku apalis tadi itu menjamin yang tadi saya sampaikan program ya. Si apalis itu menjamin bahwa usahanya tidak akan rugi. Itu yang satu. Yang kedua bahwa KUR itu juga kreditnya dijamin oleh pemerintah. Jadi dalam hal misalnya kredit tersebut asalkan digunakan untuk sesuai dengan peruntukannya, maka itu diasuransikan pemerintah sehingga dijamin tidak akan rugi. Bang Benny, terima kasih waktunya di Akmikindo TV. Demikian sahabat Akmikindo TV, bincang-bincang kami dengan Benny Luman Gaol, pelaku usaha dan konsultan di bidang UMKM. Bertepatan beliau adalah salah satu ketua di DPP Komite Masyarakat Danau Toba di bidang UMKM. Terima kasih.